Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-'ida min akbari sa'airil islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun ibtala Ibrahim khalilah, wa ashhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fasallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna wal muslimat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansatan yadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin adhiyah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Adha Masjid Jami Ar-Rahim yang kali ini alhamdulillah karena begitu banyaknya jamaah yang hadir, terpaksa dan sudah terbiasa dilaksanakan di lapangan ini. Mudah-mudahan segala aktivitas amal ibadah kita, khususnya salat Idul Adha pada pagi hari ini, senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala karunia nikmat, atas curahan rahmat yang jadikan nikmat untuk diri kita. Nikmat iman, nikmat Islam, taufik hidayah, dan nikmat yang masih dapat kita rasakan sampai dengan detik ini adalah nikmat dipanjangkannya usia dunia kita atau umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, khususnya nikmat sehat walafiat ini, alhamdulillah kita bisa melangkahkan kakinya, hadir bersama-sama dalam rangka kita menunjukkan salah satu bentuk takwa kita kepada Allah untuk melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah. Semoga seluruh rangkaian amal ibadah baik yang sudah kita lakukan, khususnya salat Idul Adha pada pagi hari ini, senantiasa mendapatkan ridha, dibalas dengan sebaik-baiknya ganjaran yang berlipat yang akan menjadi catatan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Zulhijjah ini seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia, khususnya Indonesia, sedang menjadi tamu-tamu Allah, duyufur Rahman, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah,
melaksanakan perintah Allah, rukun Islam yang kelima. Mungkin ada di antara saudara kita, keluarga kita yang lagi berangkat ke sana, maka di kesempatan yang baik ini kita doakan mudah-mudahan mereka semua yang sedang melaksanakan ibadah haji dari seluruh pelosok penjuru dunia, khususnya dari Indonesia, senantiasa menjadi haji yang mabrur, mabrurah, makbul, makbulah, kembali kepada keluarganya dengan keselamatan masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, kalau saudara-saudara kita hadir ke Baitullah, ke Makkah dan Madinah melaksanakan ibadah haji, jangan kita lupakan bahwa ada amalan yang sangat dianjurkan dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya pada hari ini, hari raya Idul Adha ini, yaitu penyembelihan hewan kurban. Dan penyembelihan hewan kurban sudah disyariatkan oleh Allah kepada seluruh umat sebelum umat Rasulullah SAW seperti kita ini. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Hajj, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan hewan kurban agar mereka menyebut asma Allah atas rizki yang telah diberikan kepada kita berupa hewan ternak, dan kabarkan kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadisnya, ya ayyuhan nasu inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin adhiyah. Hai manusia, sesungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah pada tiap-tiap tahun disunatkan untuk berkurban. Maka kurban adalah merupakan kewajiban bagi kita untuk menginfakkan sebahagian rizki yang telah Allah berikan kepada kita. Kurban artinya adalah menyembelih hewan kurban, tetapi syariatnya adalah menyembelih hewan kurban, tetapi hakikatnya adalah menyembelih sifat ujur yang ada dalam diri kita. Karena dalam diri manusia itu ada dua sifat, ujur dan takwa, ujuroha wa taqwaha. Maka dalam kesempatan ini kita diperintahkan untuk menyembelih sifat ujur yang ada dalam diri kita. Apa sifat ujur itu? Bakhil, kikir, sayang terhadap dunia. Karena tidak mudah bagi orang-orang yang punya sifat ujur bakhil itu, sulit untuk mengeluarkan hartanya, menginfakkan sebagian rezekinya beli hewan kurban pada hari ini. Karena apa? Karena manusia sifatnya adalah cintanya kepada dunia. Itu dijelaskan oleh Allah dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fidati wal khayli musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan hidup manusia kecintaannya terhadap perempuan-perempuan, terhadap anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, hewan-hewan pilihan, hewan-hewan ternak, sawah ladang yang luas. Itulah kesenangan hidup manusia di dunia. Padahal di sisi Allah ada tempat kembali yang baik, yaitu harta yang kita infakkan, yaitulah investasi yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kelak kita akan merasakan bagaimana balasan dari harta yang kita infakkan ketika masih hidup ini. Dan kita juga orang beriman diingatkan, kalau tadi Allah menjelaskan kecintaannya begitu kepada dunia, tapi Allah juga mengingatkan kepada kita sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Munafiqun, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum
amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu, keluargamu melupakan dirimu kepada Allah. Jikalau ada orang berbuat seperti demikian, maka mereka termasuk orang yang rugi. Ingat apanya yang Allah jelaskan tersebut? Allah jelaskan bahwa kita diperintahkan untuk menginfakkan sebahagian rizki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala hullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah sebahagian rizkimu sebelum kita semua ini tidak bisa lagi berusaha, beraktivitas, berniaga. Sebelum kita tidak bisa lagi ada hubungan keluarga, saudara, teman, dan sebagainya. Sebelum kita tidak bisa lagi saling tolong-menolong, saling membantu. Artinya apa? Sebelum datang kematian kepada kita. Karena lebih sedikit lagi Allah jelaskan dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Infakkanlah sebagian rizkimu sebelum datang kematian kepadamu, sehingga begitu Allah buka hijab, begitu besar pahala sedekah yang kita lakukan, nanti di akhirat ada orang yang berkata, ya Allah, apakah tidak bisa ditunda atau dikembalikan aku ke dunia? Kematianku ditunda barang sedetik. Jikalau bisa aku akan kembali ke dunia beramal soleh untuk sedekah. Maka bagi orang-orang yang beriman yang meyakini hidup dunia ini sementara, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang meyakini bahwa hidup di dunia ini sementara, bahwa kita ingat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidup ini dijadikan dunia majra'atul akhirah. Dunia dijadikan tempat untuk bercocok tanam, berbuat kebaikan, yaitu berbaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah-ibadah ritualnya. Kebaikan kepada manusia hablum minanas dengan kita melaksanakan ibadah-ibadah sosialnya. Dan ibadah kurban ini adalah ibadah ritual dan sosial, karena kita menginfakkan harta di jalan Allah, membelanjakan harta, membeli kambing atau sapi atau kerbau apapun jenisnya. Ini merupakan perintah Allah. Dan ibadah hablum minasnya lah, dagingnya itu diberikan, dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Maka hablum minallah wa hablum minas, inilah ibadah kurban yang harus kita lakukan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kurban artinya adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang akan sampai kepada Allah bukan tanduk, bulu, daging atau darahnya, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj bahwa daging, darah dan sebagainya tidak akan sampai kepada Allah, yang sampai adalah ketakwaan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin la yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum walitukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang akan sampai kepadanya Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita. Demikian dia menunjukkan untukmu agar kamu mengagungkan asma Allah atas petunjuk, dan dia beri kepadamu, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk taat kepada Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan perlu saya sampaikan, ketika kita menginfakkan harta itu tidak mudah. Kenapa? Karena
Syaitan itu selalu membisikkan, menakut-nakuti kepada kita dengan kemiskinan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu sami'un alim. Setan menjanjikan, menakut-nakuti kemiskinan kepada kita dan menyuruh kita berbuat kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan bahkan pahala yang besar bagi orang-orang yang senantiasa menginfakkan harta jalan Allah. Allah janjikan 1 butir akan diganti 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seperti 1 biji yang menumbuhkan 7 batang tangkai. Setiap tangkai akan menghasilkan 100 butir, 700 kali lipat Allah ganti. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan yang baik ini Al-Bakir Khatib mengingatkan, mengajak, mari kita manfaatkan sisa umur kita ini untuk berbuat kebaikan, ibadah yang sudah ada di depan mata, berkurban pada hari ini. Karena apa? Karena Pak Bu, yang namanya umur kita tidak tahu. Boleh jadi hari ini kita bisa berkumpul melaksanakan Idul Adha bersama-sama. Siapa tahu tahun depan kita tidak bisa lagi. Maka manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini, sisa umur ini untuk berbuat kebaikan. Salah satunya berkurban pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mudah menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mendapatkan kebaikan baik hidup di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin wal muslimat, inilah khutbah Idul Adha yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan dapat dikaji, dihayati, dipahami untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar senantiasa kita menjadi orang-orang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa zid wa an'im wa taqabbal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وشرف عبادك سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة على رسول الله أجمعين. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ittaqullaha ta'ala min syama'il ladwi bi fudulil khabar wa qala ta'ala inna a'tainakal kautsar
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض الخلفاء الراشدين الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية عشرة المبشرة بالجنة وسائر الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مسكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عين صغيرة واجعلنا في أعين كبيرة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه واستجب لكم ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.